Kebijakan PSBB atau karantina wilayah di berbagai lokasi mewajibkan pemerintah memberikan bantuan hidup kepada warganya. Sayangnya, penyaluran bantuan sosial di beberapa lokasi justru tidak tepat sasaran karena beberapa kependudukan dengan status miskin tidak mendapatkan bantuan. Sementara ada penduduk dengan status sejahtera mendapatkan bantuan. Data pada sistem kependudukan Indonesia belum valid diduga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Ini sebetulnya berpangkal dari... Penegasan itu disampaikan pakar hukum USU yang juga Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian dalam satu wawancara khusus dengan jurnalis TV Saiful Hadi di Medan. Hakim Siagian mengatakan, terjadinya carut-marut penyaluran bantuan sosial dalam mengatasi dampak ekonomi kepada warga di tengah pandemi COVID-19 berpangkal dari persoalan data sistem kependudukan Indonesia yang belum valid. Sistem kependudukan Indonesia belum selesai, apalagi saat penyusunan data kependudukan itu muncul masalah dan saat ini belum tuntas ditangani KPK. Abdul Hakim juga meminta agar pemerintah dapat memperbaiki data dengan jujur, karena selama data itu tidak valid, maka kasus yang sama akan terulang. Ini sebetulnya berpangkal dari rencana Simduk kita dulu, sehingga pendataan bahkan sensus dan lain sebagainya karena dikelola syarat kepentingan, salah satunya kepentingan politik, maka banyak yang sudah diungkap oleh media, mereka bahkan kalau benar ada yang sudah sampai mati kelaparan, tapi kemudian tak terdaftar sebagai penerima bantuan dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kita sangat miris dan tidak ada konsekuensi. Simduk kita sampai saat sekarang kan terus bermasalah dan kemudian hemat saya KPK belum tuntas membongkar permainan busuk dari praktek korupsi itu. Dan ini salah satu eksesnya. Oleh karena itu contoh DKI kan menunda bantuan sebelum dilakukan verifikasi, validasi mengenai tentang angka dan data si calon penerima. Yang lebih aneh lagi, ini kan berkelindan dengan berbagai jenis bantuan dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi, PSBB, ada pejabat tinggi negara yang seolah-olah jadi sinterklas. Justru karena itu hemat saya, kalau hukum betul-betul dihormati, apalagi ditegakkan, lalu kemudian jatuhkan sanksi. Di Malaysia, salah seorang pejabat tinggi kan dijatuhi denda itu. Lalu kemudian Indonesia kita berharap ketaatan kepada aturan, kepada regulasi, itu berlaku terhadap siapa saja, aparat tidak dikecualikan. Ini barangkali poinnya. Dan sekali lagi, buka data sejujurnya kepada publik, karena informasi itu hak asasi manusia. Dan media menjadi sarana untuk menyampaikan informasi. Hari ini kawan-kawan media puntang-panting untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat, apalagi yang objektif. Kenapa? Karena di mereka punya standar sedemikian rupa. Dan kemudian itu tidak didapat hingga hari ini. Oleh karena itu, akhiri spekulasi, pencitraan, alihkan seluruh potensi kekuatan bangsa untuk mencegah, memberantas COVID-19 dan eksesnya, lalu kemudian alihkan biaya-biaya proyek-proyek mercusuar. Salah satunya tentu harus kita tegaskan, rencana pemindahan ibu kota untuk menanggulangi ini, utamakan kepentingan rakyat, kepentingan nyawa, karena itu lebih berharga. Dan di berbagai daerah nampaknya problem data itu menjadi salah satu masalah. Dan hemat saya, di berbagai daerah seluruh Indonesia, problem data, informasi ini menjadi titik krusial. Maka poin saya yang terakhir, harusnya kita semua wajib jujur, informasikan yang sebenarnya. Kalau tidak, wabah ini akan terus memakan korban dan memangsa karena ketidakjujuran kita, ketidaktaatan kita, dan kemudian terkesan anggap enteng. Abdul Hakim meminta semua pihak, termasuk pemerintah, perlu jujur dalam mengelola dan menyampaikan data, jangan karena data tidak valid akan memakan korban lebih banyak. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.